ini adalah program baru dari Klinik 82. Ini baru perdana dan kita akan coba, kita rutinkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tanya biar sehat. Terus ini jargonnya mau bertanya enak di badan, mau bertanya sehat di badan. Semangat pagi, Dok. Nah, kita ya kapanpun itu pokoknya kita semangatnya harus pagi. Seperti itu. Nah, ini ya Dok ya, kita bahas tentang khalayak yang mulai tumbuh kesadarannya akan menjaga gigi seperti itu. Sampai harus antri, harus pendaftaran online dulu, on call gitu-gitu. Nah, ini tapi kita lebih dekat lagi, ini di satu sisi saat ini loh Dok, musim pandemi nih Dok, pandemi corona ini. Nah, ini kan mau nggak mau juga terpengaruh ya Dok ya untuk pelayanan gigi seperti itu. Nah, itu mulai dari dengar ada pembatasan PDGI gitu-gitu. Kemudian ada klinik yang tutup juga ya, klinik gigi. Klinik yang tutup, ada yang pembatasan tindakan gitu-gitu ya dibatasi. Ya, itu makanya ini sih Dok, pengen ngobrol-ngobrol dengan dokter terkait topik tersebut. Nah, nanti juga ujung-ujungnya mungkin mohon tips untuk menjaga gigi kalau selama pandemi ini seperti apa, karena ada pembatasan itu tadi ya Dok ya. Selama pandemi ini Dok, baiknya kalau misalkan ada masalah di gigi, nah itu kita itu sebaiknya ke klinik atau ke klinik, ke vaskes, ke manapun atau di rumah dulu sih ya, baiknya seperti apa gitu. Ya, selama pandemi ini memang kita sebagian besar klinik ataupun puskesmas ataupun sarana pelayanan gigi memang perawatan gigi memang ada pembatasan ya selama pandemi ini. Nah, itu kemarin pada masa pandemi itu PDGI itu mengeluarkan rekomendasi untuk hanya melakukan tindakan emergensi saja. Jadinya memang tidak semua tindakan akan dilayani. Nah, untuk nanti kalau misalnya ada di rumah keluhan, pemirsa ada yang keluhan sakit atau apa, emang sebaiknya kalau memang sakitnya masih bisa ditahan gitu, masih belum sakit sekali, memang sebaiknya di rumah saja. Biasanya kalau yang aman, biasanya kita merekomendasikan paracetamol untuk menahan sakitnya itu. Jadi misalnya dia ternyata sakit tapi tidak begitu terasa mengganggu, memang kita rekomendasikan untuk minum obat anti nyeri yang paling aman, yaitu paracetamol. Cuman ada beberapa pasien memang mencoba beberapa obat, yaitu misalnya seperti asam mefenamat ataupun stan. Itu memang ada pasien yang minum itu, cuman tergantung kondisi pasien. Itu asam mefenamat kan golong asam. Kalau misalnya ada yang punya mah atau apa, memang tidak bisa kumat atau kambuh kamarnya. Cuman kalau yang paling aman memang kita berikan paracetamol. Oh gitu. Untuk anti nyeri dulu gitu. Paracetamol. Iya. Sebetulnya nggak menyembuhkan tapi menunda aja. Menunda ya. Itu semua paracetamol bisa Dok ya? Bisa, semua paracetamol biasa. Itu untuk meredakan sakit yang ringan sampai sedang. Nggak harus dengan resep dokter ya untuk mendapatkan ya, itu ya? Harus. Anti nyeri harus. Cuman nanti pasti ada dari apoteknya mesti akan rekomendasi untuk minum obatnya berapa hari sekali. Oh ya. Terus paracetamol itu perawatan di rumah dulu gitu nggak apa-apa gitu ya? Apa ya? Dulu, kalau memang tidak nyeri yang hebat, di rumah dulu aja sebisa mungkin. Rekomendasinya. Ya, itu mungkin untuk yang lain ini Dok. Kemudian kayak batasannya itu kan tadi katanya khusus emergensi gigi ya. Kan istilah emergensi kan ya mungkin kalau orang awam relatif ya, kayak tadi merasakan sakit juga seberapa sakit. Itu kan relatif Dok. Nah, itu batasannya kalau dari PDGI sendiri seperti apa? Ya, kemudian nanti ya mungkin dengan bahasa yang lebih smooth, lebih enak dicerna masyarakat, itu
kurang lebih seperti apa untuk ya, kasus-kasusnya? emergensi kasus yang dimaksud yaitu ada beberapa dari PDGI, yaitu misalnya gigi patah atau gigi lepas tiba-tiba, itu memang bisa dirawat langsung. Tapi sakit yang tidak tertahankan itu juga bisa ditangani. Terus kemudian ada yang perdarahan, jadi misalnya pas itu ada jatuh atau kecelakaan atau memang giginya mengalami perdarahan, memang harus segera dilayani. Nah, kemudian ada kondisi-kondisi lain, misalnya kayak infeksi yang benar-benar bengkak, kemudian sampai sakit atau malah sampai mengganggu pernafasan. Nah, itu memang harus segera ditangani. Ada mungkin yang kondisi-kondisi lain seperti pakai misalnya ada yang pakai bracket, bezel gitu, memang ada kondisi kayak misalnya tertusuk kawatnya itu kawat giginya memang harus. Ada yang bracketnya lepas, nggak apa-apa, itu tetap dilayani. Oh, kalau kayak yang bengkak tadi itu emang biasanya bengkak yang mengganggu pernafasan itu yang itu sampai parah. Kalau itu udah sampai ada bengkak infeksi yang sampai mengganggu pernafasan, sampai sakit dan mengganggu pernafasan. Mungkin kalau nggak usah nunggu sampai mengganggu pernafasan, sakit yang infeksi yang bengkak yang tidak tertahankan pun langsung datang aja nggak apa-apa. Gitu. Itu masuk emergensi. Masuk emergensi ya. Kalau udah infeksi bengkak sakit sekali nggak. Berarti kalau misal kayak hanya scaling gitu-gitu, ya, itu belum ya. Ditunda dulu ya. Yang seperti kayak giginya udah habis misalnya, udah mati, giginya udah mati, udah habis, mau dicabut tapi kondisinya dia nggak sakit, jadinya belum ada keluhan, itu memang kita ditunda dulu. Oh, itu juga ditunda ya seperti itu ya? Itu termasuk kasus yang bukan emergensi, bukan yang harus segera didatangani. Kita memang membatasi sekali itu masa pandemi. Tapi kalau untuk rasa sakit itu relatif ya, Dok, ya, untuk pasien. Ya, sebenarnya relatif, dan nanti kan misalnya memang dari pasiennya itu memang biasanya kan kalau pasien ada sakit, wah ini bisa ditahan. Ketika dia merasa emang tidak bisa ditahan, walaupun mungkin menurut orang lain mungkin wah ini sebenarnya sakit ini bisa ditahan, tapi kalau dia memang merasa sakitnya tidak, periksa aja. Begitu ya. Memang tergantung. Tapi nanti disaring lagi ya, Dok ya? Iya, disaring nanti. Oh iya, di vaskes nanti disaring lagi. Iya, itu kan nanti diperiksa dulu seberapa parah. Iya, kan tetap yang tahu kondisi ya itu kan dari medis, itu dari dokter gigi medis ya. Nah, itu. Nah, mungkin untuk emergensi seperti itu ya, Dok ya, pemeriksanya yang harus. Kuncinya tadi apa, sakit yang merasakan itu. Tahankan. Iya. Ya gampangannya mungkin itu ya, audiens kalian ya, untuk kondisi emergensi. Nah, itu untuk yang boleh datang tadi yang emergensi ya. Terus kalau yang tidak sakit, jangan sampai batuk pilek. Itu sebenarnya jangan dulu ke. Oh, yang kira-kira batuk pilek gitu gejala itu lebih baik jangan dulu ya. Karena nanti takutnya ya akan terjadi infeksi itu, penularan ya. Nggak cuma ke dokter giginya tapi ke pasien lain juga ya nanti. Iya. Nanti tenaga medis lain juga bisa perawat atau administrasi atau semuanya bisa. Ya, nanti takutnya jadi klaster baru ya. Iya, klaster baru. Nah, itu dia yang kita. Nah, terus nih, Dok, nih kalau ini nih ada pasien yang pengen yang udah tadi yang ngerasa sakit dan ya ini kayaknya emergensi nih, misalkan seperti itu kan mau datang ke klinik. Lah itu apa sih yang harus dilakukan, persiapan yang dilakukan si pasien itu sendiri? Ya misalkan ya inilah, misalkan harus pakai maskernya, terus misalkan paracetamolnya seperti apa, terus gitu-gitu. Ya sebenarnya dari pasiennya memang harus dikondisikan kalau bisa memang sehat dulu dari kondisi tidak gejala, maksudnya tidak batuk itu juga udah pakai masker juga ketika datang. Kemudian nanti akan dianjurkan pasti di klinik akan ada cuci tangan. Terus kemudian nanti setelah di screening dari depan administrasi atau di front office-nya sudah di screening dengan kriteria COVID, nanti juga di saat periksa dia akan disarankan untuk kumur antiseptik biasanya, untuk menghindari penularan dari mulutnya keluar gitu. Nah itu yang disarankan untuk itu, dan nanti pun di klinik juga ada di dalam ruang itu pun ada persyaratan kesehatan untuk menangani pasien selama
pandemi. Kalau secara umum apa persyaratannya apa Dok? Secara umum aja. Untuk pasiennya atau untuk klinik? Untuk poli? Untuk pasiennya? Untuk pasiennya untuk datang sini. Sebenarnya untuk di ruang giginya di gitu. ruang giginya sebenarnya tidak ada persiapan yang harus gimana. Cuman memang kita cenderung ini pasien harus bisa sehat dulu gitu loh. Jadi dari dalam di luar masalah giginya dia harus tidak ada gejala COVID dan itu. Nah nanti klinik yang polinya itu yang akan harus ada fasilitas yang mendukung dia untuk merawat pasien tersebut. Terus nih Dok, nah itu tadi berarti kalau sakit batuk tapi dia ngerasa batuk biasa nih, ngerasa pilek biasa tapi dia emergensi gigi, nah itu seperti apa Dok harusnya? Dia giginya udah nggak tertahankan banget tapi dia batuk tapi dia ngerasa nggak ada riwayat ke mana-mana, misalkan dia di rumah aja terus gitu-gitu. Nah seperti itu gimana Dok? Susah juga itu. Ya sebenarnya itu tergantung dari kliniknya atau fasilitas kesehatannya. Ya, berapa siap untuk menangani pasien dengan gejala itu gitu. Kalau dia memang ada fasilitasnya, APD-nya lengkap, karena pasien memang tidak tertahankan kan sakitnya gitu kan. Mungkin pada bisa jadi juga dokter giginya akan cuman meresepkan obat anti nyeri gitu yang mungkin lebih kuat dari paracetamol, mungkin bisa jadi juga gitu. Kalau dia memang merasa dokter gigi wah ini berbahaya misalnya dengan fasilitas klinik yang belum memadai juga, terus dokternya merasa wah ini sebenarnya bisa potensi menularkan, biasanya dokter gigi juga tidak mau ambil resiko, ada yang tidak mau, dia akan merasakan obat saja itu juga. Tapi kalau sebagai pasiennya sih Dok itu ya mungkin itu gimana Dok menurut dokter? Saya sih kalau memang ada batuk-batuk dikit landing dulu ya. Berarti pasien juga merasa percaya diri kalau udah dari saya itu negatif, maksudnya batuk dikit itu nggak masalah. Tahu-tahu ternyata tahu gitu kan ada orang tanpa gejala juga kan. Nah itu biasanya yang ditakutkan oleh dokter gigi yang sekarang sudah banyak yang terkena dokter gigi yang positif itu juga dari orang yang seperti itu gejala itu cuma dikit atau pilek dikit atau apa gitu atau merasa sehat itu padahal positif. Ya mungkin bisa ditanggulangi itu ya kayak dengan obat apa yang tadi yang selain paracetamol tadi ya. Ya nanti ya akan ditingkatkan itu dulu ya. Enggak maksudnya kalau pasien yang di rumah dulu misalkan dia flu gitu ya. Dengan itu dulu mungkin ya. Itu dulu ya. Ya itu ya mungkin lebih baik seperti itu daripada nanti ya bukannya gimana ya tapi untuk kebaikan semua ya itu untuk prosedurnya berarti ya udah tahulah ya kira-kira untuk dari audiens. Nah sekarang nih Dok, yang kalau untuk yang emergensi, kalau menurut dokter sendiri ini pasien yang pengen klinik dan memang emergensi itu aman ya Dok ya kita untuk ke klinik? Aman ya? Aman. Karena ya sudah ada itu ya, sudah ada prosedur sendiri ya. PDGI untuk klinik gigi semuanya harus bagaimana untuk menanggapi responden COVID ini pasti udah ada prosedurnya. Oh iya. Dan apa namanya yang untuk PDGI tadi mengeluarkan yang batasan itu juga untuk melindungi sebenarnya ya, melindungi pasien bersama, yang juga, aman itu karena ya. Kita juga sebagai dokter gigi pun kita belum yakin selama belum dites kita belum yakin kita negatif gitu. Jadinya memang amannya memang untuk kebaikan bersama memang. Iya, untuk berarti lebih mementingkan untuk yang orang sakit itu ya. Jadi biar yang sakit benar-benar sakit gigi itu sembuh tanpa harus mereka kurang aman gitu ya. Seperti itu ya. Oh, menarik. Nah, terus ini Dok, sekarang kan udah new normal ya katanya ya. Nah itu kira-kira udah ada sinyal belum sih kalau dari anjuran dari PDGI itu udah ada perubahan atau gimana ya atau yang anjuran itu kira-kira bakal sampai kapan udah ada terbaca belum ya Dok ya? Sebenarnya dari PDGI sudah merumuskan untuk panduan dokter gigi melayani pasien itu sudah akan dirumuskan. Oh, baru ini ya proses ya? Baru proses dirumuskan dan itu akan segera keluar. Nah, tapi di dalam situ juga pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klinik
supaya bisa merawat pasien gigi. Jadinya tidak semata-mata new normal terus ya udah kayak normal gitu. Kita lepas nggak ada syarat apa-apa pun PDG tetap memberi ya, berarti ini baru proses penggodokan gitu ya dok ya? Iya. Nah, ini tadi lanjutan untuk yang panduan itu memang nanti akan disebarluaskan di dokter gigi yang membuka klinik ataupun fasilitas kesehatan untuk mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan dalam kita melayani pasien gigi. Jadinya memang ada persyaratan dari ruang giginya, dari APD-nya. APD kita harus level 3 yang seperti astronot lah istilahnya, pakai cover shoe, pakai sepatu boot, ada yang pokoknya lengkap harus. Lengkap ya, termasuk dari klinik manajemen kliniknya ya. Manajemen kliniknya harus memang dari ruangan juga nanti ada aturan sirkulasinya harus gimana, dan itu akan dirumuskan dalam waktu dekat. Oh iya, ada istilah anjuran dari PDGI-nya itu ya. Dan normal ini dia udah harus pokoknya harus seperti ini gitu ya. Ada kriteria tertentu untuk. Nah itu mungkin bila ada manajemen klinik dimanapun berada, klinik manapun yang kebetulan juga menonton ini mungkin ya juga perlu persiapan. Ada sinyal-sinyal dari PDGI, ada protokol yang ya protokol kesehatannya yang lebih, yang mungkin bisa lebih ketat lah ya. Iya, lebih ketat. Itu karena kita menganggap dia akan menganggap pasien itu semuanya menularkan. Ya, iya, soalnya biar kita selalu mawas diri kan, jadinya harus benar-benar tertata untuk APD-nya, tata ruangnya ataupun sterilisasinya itu akan berketat biar kita aman semua aman. Akan ada panduannya, tunggu saja. Dan siap-siap budget anggaran klinik membengkak. Iya, itu banyak di situ nanti. Ya semoga ini sih dok ya, kita doakan aja cepat membaik lah. Ya. Vaksin segera benar-benar keluar ya, segala macamnya agar ya semuanya jadi inilah benar-benar bukan new normal lagi tapi ya new normal ala old normal. Iya. Harapannya sih seperti itu ya dok ya. Nah terus ini dok, wah tadi tapi tipsnya udah ya. Ini di kepean loh dok, di kepean itu tipsnya. Tips terakhirnya itu tips ya. Sama ya. Untuk tips menjaga, sebenarnya seperti biasa. Tips menjaga gigi di rumah. Iya, gigi di rumah nggak ada terus harus gimana. Cuman emang kayak rekomendasinya juga kan harus makan bergizi dan itu juga membantu. Makan bergizi ya. Makanan itu di gigi juga itu ya dok ya. Ada kandungan yang bisa berefek ke gigi. Buah-buahan itu ada yang efeknya ke gigi. Oh gitu ya dok ya. Nah itu sebagai treatment perawatan untuk di rumah. Sebenarnya nggak ada yang khusus sih untuk sebenarnya sikat gigi teratur, gosok gigi teratur, terus kemudian bisa ditambahkan mungkin obat kumur. Obat kumur itu bisa ditambahkan untuk dilakukan di rumah karena memang membantu cleansingnya lebih bagus. Setelah sikat gigi obat kumur itu bagus. Cuman memang perlu diperhatikan kalau obat kumur terkadang ada pasien yang ada kandungan di obat kumur merek tertentu itu yang ketika pasien konsumsi atau pasien lakukan kumur itu mulutnya kering ataupun jadi timbul sariawan. Nah itu juga mungkin lebih memilih obat kumur yang kalau pasiennya tidak cocok dengan itu non alkohol biasanya itu kandungan itu kan membuat kering. Nah tapi kalau pasien sebenarnya kalau pakai merek itu pun baik-baik aja silakan. Tapi kalau memang nanti ada efek yang tidak diinginkan berganti ke yang benar-benar aman buat dia gitu. Tapi rata-rata itu ya dok yang kebetulan sudah pernah ditemukan itu yang dengan alkohol itu ya, yang banyak kasus yang nggak cocok. Ya cocok itu biasanya itu karena menimbulkan mulut kering atau sensasinya mulutnya jadi kering itu jadi dasarnya atau apa, tapi memang nggak semua, memang ada orang yang aman-aman aja, tapi kalau memang terjadi efek yang seperti itu yang tidak dengan lebih baik ganti dengan non alkohol itu aman. Ya. Itu ya. Terus kalau ini dok tadi tertarik dengan yang itu buah
buah ternyata itu ya, Ya, di gigi juga banyak. berpengaruh ya. Ya. Contohnya apa dok? Ada beberapa buah yang memang bagus untuk kondisi gusi itu, misalnya kayak masalah stroberi ya. ya, pokoknya banyak sebenarnya buah-buah yang saya nggak tahu apal semua, cuman memang beberapa memang kandungannya ada yang berefek ke gigi juga ya. Itu juga makanya rekomendasinya dari Menteri Kesehatan atau apa kita makan bergizi itu juga sembari meningkatkan daya tubuh, kita juga bisa merawat gigi juga. Iya, apa tuh berapa buah yang itu ya banyak sebenarnya. Banyak ya. Ya nanti mungkin audiens bisa Ya. googling. Nanti ya sambil bisa dilihat, soalnya nanti kalau misalnya dituliskan diomongkan di sini nggak cukup waktunya ya dok. Ya, itu bisa berhari-hari. Bisa berhari-hari. Ya mungkin itu sih ya dok ya. Itu yang Itu jadi yang- mungkin jika pasien datang ke klinik atau ke fasilitas kesehatan kok ada yang tutup, ada yang menolak, itu memang mereka tidak mau mengambil resiko terjadi penularan antar pasien ke tenaga medis ataupun sebaliknya. Itu karena memang mereka tidak mau mengambil resiko akan jadi itu, makanya diharapkan wajar untuk pasien yang ditolak ataupun poligiginya tutup gitu, karena memang kita dokter gigi memang mewaspadai, karena memang dokter gigi ini tingkat resikonya tinggi, sangat tinggi untuk terjadi penularan itu, karena dokter Dekat gigi ya itu istilahnya. yang lain, kalau bukan dokter gigi yang menjauhi mulut, tapi kalau dokter gigi mendekati mulut ya, makanya itu semakin beresiko. Nah itulah yang menyebabkan klinik ataupun fasilitas kesehatan tuh wah nggak berani gitu kadang itu, karena memang nggak mau terjadi hal yang tidak diinginkan itu, makanya kadang-kadang ada yang ditutup, ada yang hanya konsultasi. Nah itu juga ada juga yang hanya emergensi, kasus emergensi aja yang saya tadi sebutkan itu juga ada macam-macam ini sebenarnya tergantung klinik juga. Tapi intinya nih ada konklusinya ini ya, aturan-aturan, segala aturan itu, protokol itu kan memang dikhususkan ya untuk kebaikan bersama gitu ya, satu ya, dan juga agar mementingkan yang memang benar-benar udah nggak tertahankan tadi ya, itu kan, dan yang udah nggak tertahankan tadi juga merasa apa istilahnya, merasa tenang gitu ya dengan kalau ke klinik karena udah ada protokol seperti itu. Ya itu sih paling konklusinya ya dok ya. Terus ya kita berdoa bersama-sama ya dok ya ke depan Semuanya kembali seperti semula, kembali ke normal lah. Meskipun itu ya susah ya. Ya memang sebenarnya ya kuncinya kita harus memang membantu pemerintah sih. Iya, untuk membantu pemerintah disiplin, gitu ya. ya. Disiplin protokol kesehatan itu sudah sangat membantu. Minimal kita udah disiplin dengan protokol itu, ingat-ingat terus dimanapun berada, sudah sangat membantu saya. Semangat pagi masih ya, tetap semangat pagi terus, dan selalu sehat selalu dan jaga Ya, stay safe. stay safe.